Suara Gerasi FM, The Sound of Life, Natal, Bukti Kasih Allah yang Sempurna. Shalom, selamat siang untuk Kaula Muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025. Saya Rinto bisa kembali menemani Anda semua, anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang mendengarkan kembali program Young and Fresh. Dan saya percaya bahwa siang hari ini kita semua akan kembali diberkati lewat renungan firman Tuhan. Dan saya berharap di akhir pekan ini kalian juga dalam kondisi yang tetap sehat, tetap on fire ya, untuk mencari dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa, di Sabtu yang kedua ada Kak Stevi Valencia yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan buat kita semua. Shalom Kak Stevi, Shalom, sehat ya? sehat puji Tuhan, luar biasa. Tambah fresh sih kayaknya ya. Terima kasih. Lagi berbahagia selalu nih pastinya ya. Iya dong, selalu bersukacita bersama dengan Bersukacita. Tuhan. Oke. Tapi kita mau bahas apa nih hari ini? Hari ini kita mau belajar menjadi pekerja dan pedagang rohani. Oh, pekerja dan pedagang rohani ya. Iya. Ternyata pekerja dan pedagang tidak hanya di dunia sekuler, Iya. tapi di dunia rohani pun ada ya. Iya, ini anak muda harus tahu nih tentang Oke. kisah ini. Nah, buat kalian yang penasaran ya kan, mungkin baru dengar nih ya untuk tema ini, simak program ini sampai dengan akhir ya, karena pastinya ada pesan Tuhan yang akan disampaikan. Kak Stevi, boleh berdoa buat kita semua Kak. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, pagi ini yang baru Tuhan. Kami merasa disegarkan kembali oleh kasih dan anugerah-Mu yang begitu nyata atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan, roh Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami pada saat ini. Dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Buka hati kami, telinga rohani kami Tuhan, sehingga kami bisa dengar-dengaran firman-Mu, belajar sesuatu hal yang baru, bukakan rema-rema-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan, rohani kami boleh disegarkan kembali, dan kami boleh semangat menghadapi dan menjalani hari demi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, silakan Kak Stevi. Ya, shalom teman-teman Shalom. semua. Nah, hari ini tuh udah masuk ke bulan Desember ya, Kak Rito ya. Nah, memang ini momen yang tepat sekali di mana kita itu merefleksikan diri kita. Udah setahun ini kita ngapain aja sih? Hidup kita tuh udah berguna belum bagi banyak orang? Sudah melakukan hal apa sih di hidup kita? Sudah memuliakan nama Tuhan kah? Atau lebih memuliakan nama diri sendiri nih ya teman-teman semua? Nah, kalau saya lempar pertanyaan kepada kalian semua, apa sih yang paling berharga di dalam hidupmu? Rata-rata pasti orang bilang, wah yang paling berharga itu uang. Ya, uang. Kalau saya punya uang banyak, saya bisa hidup dengan tenang, saya bisa bahagia ya, saya bisa bebas melakukan apapun. Jadi yang berharga itu uang Kak, gitu. Ada lagi yang berharga itu apa sih? Jabatan ya, jabatanmu atau pengalamanmu atau harta benda yang engkau miliki. Warisan, mungkin kamu dapat warisan sama orang tuamu, dapat rumah ya, dapat mobil. Itukah harta yang paling berharga? Ya, kalau menurut orang dunia sih ya, pasti ya jawabannya rumah, harta benda, mungkin bisa keluarga, anak, suami, istri, deposito gitu ya, tabungan di bank. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan lagi, gimana cara mempertahankan harta yang berharga itu teman-teman semua? Banyak orang yang menyimpan hartanya itu disimpan ya supaya nggak diambil sama orang ya, nggak dicuri gitu ya. Biasanya simpan di mana? Di bank atau diinvestasikan gitu ya. Pokoknya kita pasti memikirkan 1001 cara gimana caranya supaya harta saya itu aman, nggak diambil orang, nggak kehilangan harta itu. Iya, saya juga seperti itu ya. Saya akan menyimpan harta saya baik-baik ya. Mungkin perhiasan ya. Jangan sampai kalau dilihat orang memicu orang itu ngambil atau curi gitu ya. Nah, betul ya teman-teman ya. Pada umumnya pasti kebanyakan orang punya pikiran yang sama seperti itu. Semua orang di dunia pasti seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan anak Tuhan ya, terutama orang-orang Kristen?
bagi orang-orang Kristen tuh harta yang paling berharga itu apa sih? Nah, apa ya kira-kira yang paling berharga bagi umat Kristen? Nah, dan bagaimana mempertahankannya, itu pertanyaan yang harus kita pelajari dan kita jawab ya pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama belajar dan cari tahu jawabannya. Kita baca dulu yuk di dalam Matius 13 ayat yang ke-44 sampai 46. Bisa minta bantu Kak Rinto? Ya, mulai dari ayat 44 ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yes, terima kasih Kak. Ya. Amin ya untuk firman Amin. Tuhan ini. Nah, topiknya di dalam perikop ini itu tentang perumpamaan, tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Nah, dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, digambarkan bahwa kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Ya. Berarti ya, artinya dalam kekristenan, dalam hal kerohanian, hal yang paling berharga itu adalah kerajaan sorga. Kerajaan sorga, ya, atau kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya, kerajaan Allah itu sudah ada bersama-sama dengan kita saat ini, teman-teman, ya. Bukan mengada-ngada. Ya, kerajaan Allah itu sudah ada dan akan disempurnakan di masa depan ya, dengan kedatangan Kristus kembali. Nah, tepat banget nih bulan ini kan, bulan Desember, kita memperingati apa nih teman-teman nih biasanya? Hari Natal kan? Hari di mana Kristus itu lahir ya, memperingati hari kelahirannya. Kita semua wah heboh merayakan Natal ya. Nah, ternyata kerajaan sorga itu adalah yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kehadirannya, kelahirannya, momen yang begitu penting sekali ya Kak Rinto ya, bagi seluruh umat manusia. Dan bagi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus dikatakan akan selamat ya. Dan Yesus itu punya tujuan lahir ke dunia ini bukan asal sembarang lahir, tapi dia punya alasan kenapa dia harus lahir di dunia ini ya, di momen Natal ini, karena untuk satu, ya, untuk menghapuskan dosa atau menebus dosa manusia, ya, dan supaya manusia itu tidak hilang oleh kekekalan maut gitu ya, tetapi bisa hidup dengan kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus. Nah, kita ini kan manusia sudah jatuh dalam dosa dari zaman Adam dan Hawa, tapi Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh selamat. Jadi inilah harta yang benar-benar luar biasa teman-teman ya. Ini harta yang benar-benar ternilai karena kita itu dibayar lunas sama Tuhan itu dengan darahnya yang mahal. Ya. Siapa yang mau membeli barang semahal darahnya sendiri? Tidak ada kan? Nah, ini Yesus ini begitu dikatakan dia tidak berdosa. Ya, semua manusia berdosa kecuali Yesus. Dia menjadi teladan bagaimana hidup di dalam kekudusan dan hidup memberikan diri dengan segala kerendahan hati, merendahkan dirinya menjadi seorang hamba dan menebus dosa-dosa kita. Dan kabar baik ini adalah benar-benar seperti harta yang luar biasa indahnya. Begitu mahalnya. Dan yang harus kita jaga. Ya, karena di dalam Yesus Kristus itu kenapa disebut harta karun yang sejati? Ya, karena di dalam Dia terdapat segala kekayaan yang berlimpah dan berguna, teman-teman. Ya. Seperti apa? Kepenuhan ya, kita bisa mendapatkan hikmat daripada ajaran Kristus ya kan, kita dapat seluruh pengetahuan akan kebenaran
dan kita mendapatkan anugerah di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan kedamaian, sukacita. Itu kan yang dicari banyak orang. Hidup dengan damai, hidup sejahtera, hidup bahagia, sukacita. Ya, orang-orang banyak mencari kedamaian hidup lewat apa? Lewat harta, uang, kenyamanan hidup, ya kan? Liburan mungkin ya. Tapi semua itu bukanlah kedamaian yang sejati. Cuman hanya di dalam Yesus Kristuslah kita dapat merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Sukacita yang abadi di dalam hati kita ya teman-teman ya. Jadi semuanya ini tuh terpendam di dalam Kristus Yesus teman-teman. Jadi ketika kita mau mengikut Yesus sebagai muridnya dan mengakui dia sebagai juru selamat, artinya kita sudah mendapatkan Kristus. Nah, ketika kita sudah mendapatkan harta yang begitu berharga, ya saat ini kabar baik sudah diberitakan nih gencar-gencaran ya. Nah, bagaimana respon kita? Apakah kita mau menyimpannya secara baik-baik ya, memendamnya di dalam lubuk hati kita ya? Jangan sampai itu diambil oleh si jahat ya, oleh iblis yang mengambil damai sejahtera dan sukacita, atau respon kita malah menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ya, kita ketemu harta yang berharga, kita buang begitu saja. Wah, itu sangat disayangkan ya. Ya, sangat hal yang menurut saya patut disesali. Karena ketika kita mendapatkan suatu harta yang berharga, harta karun, kita ketemu emas aja di jalan, pasti kita langsung simpan. Ya. Ini kita ketemu hal yang luar biasa, melebihi emas, perak, dan permata, bahkan mutiara. Ya. Ini adalah harta yang luar biasa. Dan sepatutnya ketika kita mendengar tentang Injil keselamatan, ya, kita patut bersukacita dan menanamkannya di dalam hati kita masing-masing ya. Jangan sampai hilang ya. Apalagi sampai kita tinggalkan Yesus. Wah, jangan sampai ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankannya? Nah, banyak orang yang bingung nih. Gimana cara ya supaya kita dapat mempertahankan terus nih hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus? Harus berbuat apa saja ya supaya tidak kehilangan harta yang berharga ini? Nah, tadi kita sudah baca tentang perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ya, saya bacain lagi ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, jadi di sini itu kita mau belajar ya, sesuai topik judulnya itu, kita mau belajar dari orang yang menemukan harta yang terpendam ini ya. Yang pertama itu adalah seorang pekerja. Nah, ceritanya seorang pekerja nih, dia lagi kerja di ladang, tiba-tiba dia ketemu pas gali-gali gitu ya, ketemu harta karun. Lalu dia langsung cepat-cepat jual hartanya untuk beli tanah di sekitar itu ya. Nah, yang kedua itu adalah tipe pedagang dikatakan ya, pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah. Terus dia dapat mutiara itu ya, yang dia cari selama ini dia dapatkan mutiara itu, langsung dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu yang berharga itu karena dia pengen banget mendapatkan hal yang berharga itu. Nah, kita belajar dari dua orang ini ya. Ini dua orang ini sama-sama berbeda ya. Yang satu tiba-tiba secara tidak sengaja dapat harta karun itu. Tapi yang satu lagi, si pedagang itu dia berusaha mencari dan mendapatkannya. Nah, ini adalah dua model kedatangan kerajaan Allah ya, yang saat ini ada orang yang benar mungkin nggak tahu ya, nggak mencari-cari tentang kerajaan Allah, tapi tiba-tiba kayak Tuhan langsung kasih anugerah gitu, kamu bisa mendengar Injil gitu ya. Wow, itu hal yang berharga mungkin bagi dia ya. Terus ada orang yang
cari-cari apa sih kerajaan Allah itu ya? Apa sih Yesus Kristus itu? Dia cari-cari tahu. Akhirnya dia dapat rema. Roh Kudus memberikan pengertian. Wow, dia itu langsung terbuka pikirannya ya. Nah, itu ada 2 tipikal orang yang seperti itu. Nah, 2 tipikal orang yang berbeda dengan cara penemuan yang berbeda juga. Tapi ada satu kesamaan dari 2 orang ini ya. Yaitu apa? Sama-sama apa? Menjual seluruh miliknya. Ya. Ini sama-sama nih ayat 44 sama dikatakan ia menjual seluruh miliknya. Lalu di ayat yang ke-46 pedagang itu juga pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ya. Ada satu respon yang sama yang dilakukan oleh 2 orang yang berbeda ini, yaitu sama-sama menjual seluruh miliknya. Wow, ini nggak gampang loh ya, Karinto ya, menjual apa yang menjadi miliknya. Ini yang pekerja ini, yang orang yang pertama ini, dia rela membeli tanah di mana dia menguburkan harta itu kembali ya. Harga tanah kan mahal ya, Karinto ya. Harga tanah itu pasti mahal ya. Tapi berarti nih orang pekerjanya pekerja keras nih ya. Jadi dia punya mungkin dia ngumpul-ngumpulin tabungan ya, tabungan sedikit demi sedikit dari hasil kerja kerasnya selama ini gitu ya. Dan dia berhasil sampai bisa membeli tanah yang berisi harta karun. Sementara pedagang ini juga pedagang yang rajin ya, saya rasa ya. Karena dia mencari tanpa henti mutiara yang berharga ini. Mutiara itu zaman dulu ya, dianggap sesuatu benda yang berharga, sangat bernilai mahal. Setara dengan emas, perak gitu ya, dan mur. Nah, ini tuh benda-benda yang berharga. Dan harganya pasti fantastis pada saat itu ya. Dan ini pasti orang berduit ya. Dan hartanya pasti banyak. Nah, dia rela menjual semua miliknya. Demi apa? Demi harta yang dia temukan ya. Mutiara dan harta karun itu. Nah, inilah caranya teman-teman ya. Kita belajar dari 2 tokoh ini, 2 orang ini ya. Dari perumpamaan ini kita bisa belajar bahwa harusnya ketika kita mendengar kabar baik, kita memiliki Kristus dalam hidup kita, kita rela meninggalkan apapun di belakang kita. Menjual apapun, menjual itu maksudnya meninggalkan apa yang menjadi kenyamanan kita. Ya, uang kita kah? Harta kita kah? Keluarga kita, termasuk suami kita, mungkin orang tua kita, anak-anak kita gitu ya. Meninggalkan tuh bukan berarti cuek gitu, ya udah bye-bye. Enggak ya, tapi dalam arti mengutamakan Kristus lebih utama daripada kenyamanan diri kita sendiri. Bahkan keluarga kita. Nah, karena ini adalah harta yang paling ternilai. Yesus adalah harta yang paling berharga dari semua yang ada di dunia ini, teman-teman. Jangan sampai kita rela menukar Yesus demi apapun ya. Seharusnya kita bisa meninggalkan semua kenyamanan demi menjaga harta ini ya. Teman-teman semua. Nah, memang ini sulit sekali sih. Sulit sekali meninggalkan kenyamanan dunia ya. Apalagi yang namanya uang ya. Maka dari itu firman Tuhan bilang kita tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kepada Tuhan ya, dan kepada Mamon. Tuhan ini bahkan menyandingkan dia dengan Mamon, dengan uang gitu ya. Karena memang ini daya tariknya sangat-sangat kuat sekali, teman-teman semua ya. Ya jelas, kita hidup sampai sekarang ini memang butuh uang. Kita ke toilet aja bayar. 2.000. Kita parkir aja di Indomaret kita bayar loh ya. Bayar tukang parkir, semuanya butuh uang. Jadi otomatis tanpa disadari kita itu hidupnya tertarik oleh uang. Pikiran kita tentang uang. Ya, jadi firman Tuhan itu tepat sekali. Kita nggak bisa mengabdi kepada 2 tuan ya. Tuhan dan Mamon. Nah, di sini kita belajar. Mari kita meninggalkan ya. Mau melepaskan keterikatan kita kepada dunia, kepada Mamon, kepada uang atau harta benda kita. Tapi mari kita ikat diri kita dengan pengajaran Yesus Kristus. Dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini pasti sulit sekali. Tapi kuncinya
itu kita bisa melakukan ya. Ini ada kuncinya ya. Kuncinya itu kita baca lagi ya. Di ayat 44 nih. Kenapa nih ya orang ini tuh bisa menjual seluruh hartanya demi harta yang terpendam ini? Nah, dikatakan oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Ya, didasari dari apa teman-teman? Dari rasa sukacita. Wow, ketika Kristus sudah ada di dalam hati dan pikiran kita, kita itu mendapatkan sukacita. Ya, kita itu happy banget. Kalau orang udah sukacita, wow, itu seperti ada dopamin ya. Bisa dan dimampukan untuk meninggalkan semua kenyamanan duniawi. Ya, tapi kalau jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Wah, katanya kita harus meninggalkan semua nih demi Yesus. Ya udah, meninggalkan gitu ya. Tapi kita lupa bahwa kita tidak melakukannya dengan sukacita. Pasti rasanya berat ya, Karinto ya. Berat sekali. Bahkan mungkin seperti istri Lot ya pada waktu itu ya. Karena berat hati meninggalkan hartanya, dia menoleh ke belakang. Dan akhirnya dia menjadi tiang garam kan. Tuhan bilang, jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi kalau kau sudah meninggalkan apa yang di belakang, udah jangan lihat-lihat lagi ke belakang. Fokus saja ke depan dengan apa kata-kata Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidupmu? Apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Fokus saja dalam perkataan firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan lihat lagi masa lalu. Jangan lihat lagi kenyamanan yang engkau pernah alami dahulu gitu ya teman-teman. Nah, harus didasari dengan sukacita. Sukacita itulah yang memampukan kita untuk meninggalkan seluruh kenyamanan kita ya teman-teman. Nah, kita sudah belajar dari dua cerita ini gitu ya. Tapi ada satu yang berkaitan yaitu didasari oleh sukacita dan bisa mampu untuk menjual seluruh harta kita demi mendapatkan harta yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus. Nah, ayo teman-teman semua, bulan Desember ini kan kita merayakan Natal ya. Pesan saya, jangan hanya fokus ke dalam perayaannya saja. Atau musim Natalnya saja, akhir tahunnya saja ya teman-teman ya. Euforianya saja. Karena sebenarnya ketika sudah ada Yesus Kristus dalam hati kita, itu setiap saat itu kita akan merasakan damai ya. Kita akan merasakan sukacita. Bukan hanya di bulan Desember ini ya, tapi setiap bulan kita akan merasakan damai dan sukacita Natal. Setiap hari yang harusnya kita rasakan. Ya, jangan hanya fokus di dalam acaranya saja atau perayaannya yang meriah-meriah atau kado-kado Natal atau harus pakai baju baru. Enggak ya teman-teman ya. Kita harus sadar bahwa makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan Yesus Kristus adalah harta karun yang terpendam. Harta yang berharga. Jangan sampai kita melewatkan atau menyia-nyiakan Kristus di dalam hidup kita dengan cara hidup kita yang sembrono. Ya, atau cara hidup atau cara pikir kita yang keduniawian ya teman-teman ya. Ingat, saya juga diingatkan, saya juga terus belajar ya, di-remind lagi supaya oh ya, Yesus yang terutama. Bukan harta benda atau kenyamanan kita, tapi Yesus yang utama ya. Kerinduannya, kehendaknya itu yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Amin teman-teman. Amin. Ini jadi bekal buat kita semua ya teman-teman ya. Terutama ini mungkin buat anak-anak yang masih remaja, Kak Stevi. Suatu saat kalian akan beranjak ke dewasa ya. Seringkali kadang pergaulan nih Kak. Ya, seringkali ada pergaulan di satu masa, teman-teman mungkin mudah bekerja atau kuliah ya. Waktu masih sekolah mungkin masih dipantau sama orang tua kan. Tapi begitu kalian beranjak dewasa, sudah masuk ke dunia kuliah, dunia pekerjaan, kemudian punya komunitas baru. Dan kalian mungkin akhirnya biasanya memang anak-anak muda itu kan sangat tertarik dengan euforia dunia nih Kak. Gitu kan. Dan ini pesan ini menjadi sebuah bekal buat kalian semua teman-teman bahwa harus selalu diingat
bahwa harta yang sesungguhnya itu adalah kalian sudah miliki, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Betul. Jangan sampai kita justru malah menjual harta yang sejati itu hanya demi kesenangan dunia. Iya, betul. Karena ya kayaknya cukup banyak ya. Cukup banyak, benar. Anak-anak Tuhan yang akhirnya sangat disayangkan. Terjerumus. Terjerumus dan akhirnya mereka menjual Yesus hanya demi komunitas baru, hanya demi teman-teman baru. Kalau misalkan tetap mempertahankan Yesus, nanti ditinggalkan sama teman-teman. Nah, akhirnya Yesusnya dijual. Atau demi pasangan. Ya. Waduh. Pasangan tidak seiman. Nah, sampai akhirnya Yesus dijual. Ya. Harta yang berharga itu, yang sejati itu justru dijual demi hal dunia. Betul. Begitu ya, Kak? Betul, ya. Apa yang kamu pertahankan itu harus dilepaskan, ya. Demi Kristus. Termasuk juga soal pengampunan. Ya, ketika kan firman Tuhan bilang kita harus mengampuni, mengasihi orang yang menjahati kita, jangan membalas dengan kejahatan. Nah, bisa nggak kita melepaskan ego kita? Ya, apakah selama ini kita memegang erat-erat gengsi kita, ego kita, ya, harga diri kita? Mungkin harga diri kita seberapa mahal sih? Nah, itulah yang harus kita lepaskan, ya. Demi apa? Demi melakukan firman Tuhan, demi Yesus Kristus itu sendiri, supaya kita serupa dan segambar dengan Yesus. Oke, siap. Thank you Kak Stevi udah berbagi buat kita semua siang hari ini. Saya percaya bahwa teman-teman siang hari ini kalian boleh diberikan suatu pembekalan yang baik ya, dan kembali diingatkan lagi. Natal bukan hanya bicara soal happy-happy-nya aja, bukan soal bicara tentang celebrate-nya aja, tapi makna yang terdalam di mana Yesus sudah lahir buat kita semua, dan itu dia menjadi pribadi yang adalah harta terpendam dan mutiara yang berharga dalam kehidupan kita. Kak Stevi boleh berdoa buat kita semua, Kak? Ya, silakan, mari Kak. kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Kami sekarang mengerti Tuhan, diingatkan kembali bahwa Natal itu bukan hanya perayaan, tetapi Natal itu adalah momen penting di mana Yesus Kristus lahir ke dunia menyelamatkan kami semua. Dan Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami saat ini di hati dan pikiran kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kehadiran-Mu Tuhan dan perkenanan-Mu atas kami. Hubungan kami dengan Bapa kembali dipulihkan, diperdamaikan. Itulah makna Natal yang sejati. Biarlah Tuhan, anak-anak muda saat ini, generasi-generasi penerus Tuhan, diurapi Tuhan, dan mengerti akan makna Natal yang sejati ini Tuhan, dan menyimpannya di dalam hati kami masing-masing Tuhan, dan tidak menukarnya atau menjualnya dengan kenyamanan dan keindahan dunia. Biarlah anak-anak muda boleh menjadi anak-anak muda yang militan, yang setia terhadap Yesus Kristus sebagai iman dan juru selamat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mampukan ya Roh Kudus agar kami terus-menerus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan sebagai anak-anak muda, menjadi teladan bagi anak-anak dunia yang lainnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Thank you sekali lagi Kak Stevi. Kita ketemu lagi bulan depan ya, tahun baru, tahun yang baru ya. Lalu buat teman-teman juga ya siang hari ini mau mendengarkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Kak Stevi Valencia, kalian bisa kunjungi YouTube channel Suara Gracia. Kami akan hadirkan videonya di sana ya, sehingga kalian bisa dengarkan kembali apa yang menjadi perenungan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kalian. Thank you semua yang udah mendengarkan program ini. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di program Young and Fresh. Saya Rinto mengucapkan selamat berakhir pekan dan Tuhan memberkati.